Swastiastu. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kami dari kelompok 1 kelas 11 MIPA 7. Kami akan menyampaikan materi bab 1, yaitu mengenai sel. Sebelum kami lanjut ke materi yang akan kami sampaikan, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewa Yudita Siardani, nomor absen 4 dari kelas 11 MIPA 7. Perkenalkan, nama saya Ikade Abdi Pramana, nomor absen 8 dari kelas 11 MIPA 7. Perkenalkan, nama saya Komang Sekar Anggun Pratidina Asmana, nomor absen 23 dari kelas 11 MIPA 7. Perkenalkan, nama saya Lilo Putu Angelina Safitri, nomor 26 dari kelas 11 MIPA 7. Perkenalkan, nama saya Pani Putu Widya Pranita, nomor absen 33 dari kelas 11 MIPA 7. Perkenalkan, nama saya Ani Putu Ekarisanti, saya nomor absen 35, saya dari kelas 11 MIPA 7. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke materi yang pertama, yaitu konsep sel dan struktur sel. Saya dari kelompok pertama. Di sini saya akan menjelaskan bab pertama, yaitu tentang sejarah penemuan sel, sejarah perkembangan sel, dan pengertian sel. Yang pertama yaitu sel prokariotik. Sel prokariotik memiliki ciri-ciri tidak mempunyai membran inti, sedangkan sel eukariotik mempunyai membran inti. DNA sel prokariotik bentuknya sirkuler dan juga mempunyai DNA sirkuler yang lainnya, yang disebut dengan plasmid. Sel eukariotik dan sel prokariotik sama-sama mempunyai membran plasma, sitoplasma, dan ribosom. Meskipun terlihat sederhana, namun segala aktivitas kehidupan dapat dilakukan oleh sel prokariotik. Aktivitas sel pada sel prokariotik terjadi pada sitoplasma dan membran sel, sedangkan pada sel eukariotik aktivitas selnya lebih rumit. Yang kedua yaitu sel eukariotik. Sifat dari sel eukariotik lebih kompleks dibanding dengan sel prokariotik. Sel penyusun dari sel eukariotik terdiri dari 3 bagian besar, yaitu membran sel, sitoplasma, dan inti sel. Kesatuan inti sel dan sitoplasma ini disebut dengan protoplasma. Sitoplasma masih dipisahkan lagi. Di sini saya akan membahas sejarah perkembangan sel. Sejak pertama kali dipelajari oleh Robert Hooke pada tahun 1665 sampai tahun 1836, konsep sel mulai mengalami perkembangan. Selain itu, Matthias Selden dan Theodor Schwann menyatakan bahwa sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Jenis-jenis sel secara umum, sel terbagi menjadi 2 jenis utama, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Yang pertama yaitu sel prokariotik. Sel prokariotik memiliki ciri-ciri tidak mempunyai membran inti, sedangkan sel eukariotik mempunyai membran inti. DNA sel prokariotik bentuknya sirkuler dan juga mempunyai DNA sirkuler yang lainnya, yang disebut dengan plasmid. Sel eukariotik dan sel prokariotik sama-sama mempunyai membran plasma, sitoplasma, dan ribosom. Meskipun terlihat sederhana, namun segala aktivitas kehidupan dapat dilakukan oleh sel prokariotik. Aktivitas sel pada sel prokariotik terjadi pada sitoplasma dan membran sel, sedangkan pada sel eukariotik aktivitas selnya lebih rumit. Yang kedua yaitu sel eukariotik. Sifat dari sel eukariotik lebih kompleks dibanding dengan sel prokariotik. Sel penyusun dari sel eukariotik terdiri dari 3 bagian besar, yaitu membran sel, sitoplasma, dan inti sel. Kesatuan inti sel dan sitoplasma ini disebut dengan protoplasma. Sitoplasma masih dipisahkan lagi menjadi sitosol, yaitu cairan sel dan organel-organel yang mempunyai bentuk dan fungsi khusus dalam mendukung aktivitas sel. Di sini saya akan membahas tentang pengertian sel. Sel adalah unit terkecil dari sebuah sistem penyusun seluruh makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Sel disebut unit terkecil karena sel tidak bisa lagi untuk dibagi menjadi bagian yang lebih kecil, yang dapat berdiri sendiri.
Sel juga dapat melakukan proses kehidupan seperti melakukan perombakan, respirasi, penyusunan, reproduksi dengan cara pembelahan sel dan peka terhadap perangsangan. Berdasarkan strukturnya, tubuh makhluk hidup tersusun dari banyak sel sehingga sel disebut satuan struktural dari makhluk hidup. Jika sel-sel penyusun dari makhluk hidup berfungsi, maka tubuh makhluk hidup dapat melaksanakan kehidupan dengan baik. Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian sel, berikut ini saya jabarkan menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu setiap makhluk hidup memiliki sistem penyusun sel. Yang kedua yaitu sel adalah bagian terkecil dalam tubuh makhluk hidup. Yang ketiga yaitu organisme yang terdiri dari satu sel disebut dengan uniseluler, sedangkan organisme yang sel penyusun lebih dari satu sel disebut organisme bersel banyak atau uniseluler. Pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Komponen kimiawi penyusun sel. Seluruh bagian sel tersusun atas beberapa komponen kimiawi. Komponen kimiawi sel dikenal dengan nama protoplasma. Protoplasma merupakan substansi kompleks yang tersusun atas unsur-unsur kimia. Bentuk senyawa dari komponen kimiawi penyusun sel dapat berupa senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik dalam komponen sel dapat berupa karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Sedangkan komponen anorganik bisa berupa air, vitamin, ataupun mineral. Fungsi dari masing-masing senyawa organik antara lain, yang pertama, karbohidrat berfungsi sebagai pembentuk struktur sel, komponen penyusun DNA, serta untuk menghasilkan energi. Yang kedua, lemak berfungsi sebagai komponen utama penyusun membran plasma. Yang ketiga, protein berfungsi sebagai salah satu penyusun membran sel dan mempercepat reaksi kimia dalam sel. Yang keempat, asam nukleat berfungsi sebagai pengatur pewaris sifat dan sintesis protein. Fungsi dari masing-masing senyawa anorganik antara lain, yang pertama, air berfungsi sebagai pelarut bahan organik dan anorganik. Yang kedua, vitamin berperan dalam aktivitas metabolis sel. Yang ketiga, mineral sebagai pengatur kerja enzim serta memelihara tekanan osmosis sel. Ukuran sel. Tiap sel memiliki ukuran yang berbeda-beda. Pada umumnya, sel memiliki diameter 1-100 mikrometer dan hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Yang pertama, sel hewan berdiameter sekitar 20 mikrometer. Yang kedua, sel tumbuhan berdiameter sekitar 40 mikrometer. Yang ketiga, sel amoeba berdiameter sekitar 9-800 mikrometer. Sel alga besar berdiameter 50 mm atau 50.000 mikrometer. Jenis dan bagian-bagian sel. Berdasarkan jenisnya, sel dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sel prokariotik. Sel prokariotik merupakan sel yang tidak memiliki membran inti serta tidak memiliki sistem endomembran atau membran dalam seperti retikulum endoplasma dan kompleks Golgi. Makhluk hidup yang memiliki sel prokariotik yaitu bakteri. Bagian-bagian dari sel prokariotik diantara lain dinding sel, membran plasma, sitoplasma, mesosum, ribosum, DNA, dan RNA. Yang kedua yaitu sel eukariotik. Sel eukariotik merupakan sel yang memiliki membran inti dan sistem endomembran. Sistem endomembran merupakan susunan organel-organel sel membran seperti retikulum endoplasma, kompleks Golgi, mitokondria, dan lisosum. Makhluk hidup yang memiliki sel eukariotik antara lain sel hewan dan sel tumbuhan. Struktur sel eukariotik terdiri dari 3 komponen utama yaitu membran plasma,
sitoplasma, serta organel-organel sel seperti nukleus, retikulum endoplasma, risosum, kompleks Golgi, lisosum, badan mikro, dan mitokondria. Pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi selanjutnya ada sel tumbuhan. Sel tumbuhan adalah sel yang mengatur fungsi kerja dari seluruh fungsi kehidupan tumbuhan. Sel tumbuhan dan sel hewan termasuk jenis sel eukariotik. Maka dari itu, sel tumbuhan dan sel hewan memiliki banyak kemiripan. Meskipun tampak mirip, sel tumbuhan dan sel hewan memiliki perbedaan pada organel-organelnya. Sel tumbuhan memiliki organel seperti yang pertama ada dinding sel, yang kedua ada plastida, yang ketiga ada vakuola. Oke, next. Selanjutnya adalah struktur-struktur dari sel tumbuhan. Yang pertama ada dinding sel, yang kedua ada nukleus, yang ketiga ada plastida, yang keempat ada ribosom, yang kelima ada mitokondria, yang keenam ada badan Golgi, yang ketujuh ada retikulum endoplasma, yang kedelapan ada vakuola, dan yang terakhir ada perioksisom. Pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan, yaitu struktur sel hewan. Pertama-tama, sel merupakan unit terkecil dari tubuh manusia dan di seluruh makhluk hidup yang dapat berfungsi secara otonom. Sel hewan tidak memiliki dinding, vakuola, dan plastida seperti pada sel tumbuhan. Namun, pada sel hewan terdapat pula organel yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan, yaitu sentriol dan lisosom. Pada sel hewan terdapat dua sentriol yang terletak di sentrosom. Sentriol ini berperan sebagai proses pembelahan sel. Saat pertumbuhan sel, tiap-tiap sentriol akan saling memisahkan diri menuju kutub yang berlawanan arah dan memancarkan benang-benang gelondong pembelahan yang akan menjerat kromosom. Kemudian, pada sel hewan juga terdapat lisosom. Lisosom ini merupakan kantong membran yang berisi enzim pencernaan intraseluler. Selain berperan dalam pencernaan intraseluler, lisosom juga memiliki kemampuan otofagi, yaitu untuk menghancurkan struktur sel yang telah mati. Eksositosis untuk membebaskan enzim keluar sel, dan autolisis untuk menghancurkan sel dengan cara membebaskan isi lisosom ke dalam sel. Selanjutnya ada organel sel hewan beserta dengan fungsinya. Yang pertama, sitoskeleton, fungsinya pemeliharaan bentuk sel dan tempat peletakan organel. Yang kedua, membran sel, melindungi sel, menerima rangsangan dari luar sel, dan mengatur perpindahan molekul baik keluar maupun masuk ke dalam sel. Yang ketiga ada nukleus, yaitu sintesis DNA dan RNA. Yang keempat ada sitoplasma, yaitu cairan di dalam sel di mana terdapat organel-organel sel serta tempat metabolisme sel berlangsung. Yang kelima ada retikulum endoplasma. Fungsinya sebagai sintesis dan sekresi protein, sintesis lipid, dan metabolisme karbohidrat. Yang keenam ada ribosom. Sintesis polipeptida dan sintesis protein. Yang ketujuh ada badan Golgi, fungsinya sebagai modifikasi dan transport makro, molekul serta pembentukan lisosom. Yang kedelapan ada lisosom, fungsinya untuk mencerna makanan dengan melakukan fagositosis serta penghancuran bakteri dan organel yang rusak atau disebut dengan autofagi. Yang kesembilan ada mitokondria, berfungsi sebagai tempat perubahan energi kimia makanan menjadi ATP dan respirasi sel. Yang ke-10 ada sentriol. Sentriol ini berperan dalam proses pembelahan sel dan pergerakan sel. Yang ke-11 sentrosom, pembelahan sel. Yang ke-12 mikrofilamen, pergerakan sel, endositosis dan eksositosis. Setelah itu, perbedaan struktur sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama, perbedaan ukuran nukleus. Pada sel hewan, menjadi sel terbesar dibandingkan dengan sel lainnya. Sedangkan pada sel tumbuhan, sel terbesar kedua setelah vakuola dan ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan nukleus pada sel hewan. Yang kedua, dinding sel. Pada sel hewan tidak terdapat dinding sel, sedangkan sel tumbuhan terdapat dinding sel. Setelah itu, yang ketiga, bentuk sel. Bentuk sel pada sel hewan bisa berubah-ubah atau tidak tetap.
Sedangkan pada sel tumbuhan, bentuk sel kaku dan padat. Perbedaan lainnya pada struktur sel hewan dengan sel tumbuhan, pada sel tumbuhan menyimpan tenaga dalam bentuk biji granul kanji, sedangkan pada sel hewan menyimpan makanan dalam bentuk biji granul glikogen. Pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Proses yang terjadi di dalam sel. Secara umum, sel merupakan unit struktural dan fungsional makhluk hidup. Sebagai unit struktural dan fungsional makhluk hidup, di dalam sel terjadi beberapa proses loh. Salah satunya adalah transfer melalui membran dan juga sintesis protein. Pertama-tama kita akan jelaskan mengenai transfer melalui membran. Transfer melalui membran bertujuan untuk melewatkan zat tertentu baik keluar sel ataupun masuk ke dalam sel. Hal tersebut bisa terjadi karena salah satu sifat dari membranplasma yaitu semi-permeable. Sifat tersebut memungkinkan membranplasma dapat dilalui oleh molekul atau ion tertentu. Transfer melalui membran dapat dibagi menjadi dua, yaitu transfer pasif dan juga transfer aktif. Selanjutnya kita akan bahas mengenai transfer pasif dan juga transfer aktif. Transfer pasif merupakan perpindahan molekul atau ion yang mengikuti gradien konsentrasi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Transfer pasif dibagi menjadi dua, yaitu ada difusi dan juga osmosis. Difusi merupakan perpindahan molekul zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Difusi juga dibagi menjadi dua loh, yaitu difusi sederhana dan difusi terbantu. Difusi sederhana merupakan difusi yang terjadi secara spontan dan tidak memerlukan molekul perantara. Adapun contohnya, yaitu ketika kita meneteskan setetes tinta ke dalam segelas air, maka secara perlahan warna air akan berubah menyerupai warna tinta. Peristiwa tersebut termasuk ke dalam contoh difusi zat cair. Ada pun juga beberapa faktor yang mempengaruhi difusi sederhana, yaitu ada konsentrasi zat, suhu, ukuran molekul, dan juga wujud zat. Selanjutnya ada difusi terbantu. Difusi terbantu adalah difusi yang terjadi dengan bantuan protein pembawa. Nah, tadi kan sudah penjelasan mengenai difusi. Sekarang kita lanjut ke osmosis. Osmosis merupakan perpindahan molekul pelarut dari larutan yang berkonsentrasi rendah ke larutan yang berkonsentrasi tinggi melalui membran semi-permeable. Perlu kalian ketahui juga, osmosis dapat menyebabkan kerusakan sel loh. Peristiwa tersebut dinamakan endosmosis dan juga exosmosis. Endosmosis terjadi ketika konsentrasi larutan di dalam sel tinggi sehingga air akan masuk ke dalam sel. Sedangkan exosmosis terjadi ketika konsentrasi larutan di luar sel tinggi sehingga air yang di dalam sel akan keluar sel. Nah, kalau tadi sudah materi mengenai transfer pasif, sekarang kita lanjut ke transfer aktif. Transfer aktif adalah perpindahan molekul atau ion yang melawan gradien konsentrasi. Kalau tadi transfer pasif mengikuti gradien konsentrasi, sekarang yang transfer aktif melawan gradien konsentrasi. Adapun beberapa peristiwa yang termasuk ke dalam transfer aktif yaitu eksositosis, endositosis, dan juga pompa natrium dan kalium. Eksositosis merupakan proses pengeluaran zat dari dalam sel. Eksositosis biasanya terjadi pada sel kelenjar dan juga sel sekresi. Nah, selanjutnya ada endositosis. Endositosis adalah proses pemasukan zat ke dalam sel. Sel memasukkan zat dan materi yang sangat kecil dengan membentuk vesikular dari membranplasma. Selanjutnya ada pompa natrium dan kalium. Pompa natrium dan kalium merupakan beberapa contoh ion yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kita lanjut yang materinya. Tadi kan sudah mengenai transfer melalui membran. Sekarang kita lanjut ke materi kedua, yaitu sintesis protein. Sintesis protein merupakan salah satu bioproses yang terjadi di dalam sel. Sintesis protein adalah penerjemah gen menjadi asam amino hingga menjadi protein. Ada dua tahapan dalam sintesis protein, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi berlangsung pada nukleus dan translasi berlangsung pada ribosom. Selanjutnya mengenai transkripsi dan juga translasi. Transkripsi ada 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan juga terminasi. Inisiasi merupakan bagian pemulaan dari transkripsi yang ditandai dengan berangkatnya RNA polimerase ke promoter. Selanjutnya ada elongasi. Elongasi adalah tahapan di mana RNA polimerase bergerak dari promoter untuk mengulut DNA dan memanjangkan mRNA. Dan yang ketiga ada terminasi, di mana merupakan proses RNA polimerase mentranskripsi terminator. Nah, kalau tadi sudah mengenai transkripsi, sekarang kita lanjut ke translasi. Translasi merupakan penerjemahan pesan genetik berupa kodon di sepanjang molekul mRNA menjadi asam amino yang sesuai. Adapun juga 3 tahapan dari translasi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Oke, sekarang kita akan membahas tentang reproduksi sel. Reproduksi sel adalah suatu proses memperbanyak jumlah sel dengan cara membelah diri, baik pada organisme multiseluler maupun uniseluler. Reproduksi sel berlangsung melalui proses pembelahan. Selain berfungsi dalam proses reproduksi sel, pembelahan sel juga berfungsi dalam pertumbuhan dan perbaikan sel. Pembelahan sel memungkinkan suatu organisme untuk bertumbuh dan berkembang. Berdasarkan ada atau tidaknya tahapan-tahapan pembelahan sel dibedakan menjadi 3, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Yang pertama ada pembelahan amitosis. Pembelahan amitosis adalah pembelahan yang spontan, di mana sel langsung membelah menjadi 2 tanpa melalui tahapan-tahapan khusus. Pembelahan amitosis biasanya terjadi pada organisme prokariotik seperti bakteri dan gangga biru. Pembelahan amitosis sering disebut juga dengan pembelahan biner atau pembelahan langsung. Tujuan dari pembelahan amitosis adalah untuk memperbanyak diri agar terhindar dari kepunahan. Bagaimanakah proses pembelahan amitosis terjadi? Berikut adalah prosesnya. Pertama-tama, bagian DNA akan menempel pada dinding sel. Lalu akan terjadi replikasi pada DNA tersebut. Kemudian, dinding sel dan membran plasma akan mengalami penekukan. Selanjutnya, akan terbentuk sekat antara kedua DNA kromosom. DNA akan memisah sehingga terbentuk anakan yang bersifat identik dengan induknya. Yang kedua ada pembelahan mitosis. Mitosis adalah pembelahan yang menghasilkan sel anakan dengan materi genetik yang identik dengan sel induknya. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh makhluk hidup yang disebut dengan sel somatik. Sel somatik melingkupi seluruh sel yang membangun tubuh seperti sel darah, sel kulit, dan sel otot. Pembelahan mitosis berfungsi dalam pertumbuhan dan regenerasi sel. Sebenarnya, mitosis ini merupakan bagian dari siklus sel. Adapun siklus sel terdiri dari fase interfase dan fase mitosis. Yang pertama, ada fase interfase. Interfase disebut juga dengan persiapan pembelahan. Fase interfase berlangsung lebih lama daripada fase mitosis. Interfase mencakup 90% dari siklus sel. Fase interfase ini terdiri dari fase G1, S, dan fase G2. Selama fase G1 berlangsung, sel mengalami pertumbuhan dan pembentukan protein serta organ sel. Selanjutnya, sel mengalami penyalinan DNA. Penyalinan ini terjadi pada fase S. Ketika fase G2 berlangsung, sel kembali tumbuh dan menyelesaikan persiapannya untuk melakukan pembelahan. Bagian kedua dari siklus sel adalah fase mitosis. Fase mitosis terdiri dari 5 tahapan, yaitu ada profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase. Berikut akan dijelaskan tahapan-tahapan pada mitosis. A. Profase. Pada tahapan profase, benang-benang kromatin mulai memendek dan memadat untuk membentuk kromatid. Kemudian, kromatid akan berpasangan membentuk kromosom. Selanjutnya, membran nukleus dan nukleolus mulai menghilang. Pada sel hewan, setiap sentrosom memiliki sentriol yang bergerak menjauh menuju kutub yang berlawanan. Kemudian, benang spindle menyebar secara radial menyerupai bentuk pancaran atau as. B. Prometafase. Selama prometafase berlangsung, membran nukleus terfragmentasi sehingga benang spindle dapat masuk ke dalam nukleus. Kromatid dari setiap kromosom memiliki kinetokor yang terletak pada sentromer. Sentromer merupakan daerah pelekukan di sekitar pertengahan kromosom. Selanjutnya, benang spindle akan melekat pada bagian kinetokol kromosom. C. Metafase. Benang spindle terlihat lebih jelas pada tahap metafase ini. Kromosom terletak pada daerah ekuator sel. Kromosom masih terdiri dari 2 kromatin yang terkait pada sentromer. Pada setiap sentromer terdapat 2 kinetokor yang masing-masing dikaitkan dengan benang spindle. D. Anafase. Tahap anafase dimulai ketika benang spindle memendek sehingga menarik kromatin ke kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua sel memiliki jumlah kromatid yang sama. Pada tahap ini mulai terjadi sitokinesis. E. Telofase. Pada tahap ini sudah berlangsung sitokinesis yang memisahkan sel menjadi 2 sel anak.
Kromatid sudah menipis dan memanjang sehingga membentuk kromatin. Di sini nukleolus dan membran nukleus sudah terbentuk kembali. Pada tahap akhir dari telofase ini, nukleus sudah terbentuk dengan sempurna. Sitokinesis itu sudah selesai dan sudah terbentuk dua sel anakan yang bersifat identik. Sekarang kita akan membahas tentang pembelahan meiosis. Meiosis adalah pembelahan yang menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah dari sel induknya. Pembelahan meiosis sering disebut dengan pembelahan reduksi. Pembelahan meiosis sangat penting untuk organisme yang berkembang biak secara seksual, yaitu dalam proses pembentukan gamet. Pembelahan meiosis sendiri itu terjadi 2 kali, sehingga sel diploid itu akan menghasilkan 4 sel haploid. Sebenarnya, tahapan meiosis ini hampir sama dengan tahapan mitosis, hanya saja pada meiosis itu terjadi 2 kali pembelahan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 itu dilakukan untuk memisahkan kromosom yang sama atau homologus kromosom, sedangkan pada meiosis 2 itu dilakukan untuk memisahkan 2 salinan DNA yang hampir sama caranya seperti tahapan pada mitosis. Bagaimana ya proses pembelahan meiosis berlangsung? Nah, sekarang akan dijelaskan tentang tahapan-tahapan pembelahan meiosis. Seperti halnya pembelahan mitosis, pembelahan meiosis itu juga didahului dengan replika DNA pada tahap interfase. Selanjutnya dilanjutkan dengan tahap meiosis 1 dan meiosis 2. Tahapan meiosis 1 terdiri dari profase 1. Pada tahapan ini, membran inti mulai rusak dan menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen, lalu terbentuklah gelendong pembelahan. Setelah itu, benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom dan kromosom homolog berpasangan. Selanjutnya terjadi pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kromatid non-saudara. Metafase 1. Di sini kromosom homolog mulai tersusun rapi di bagian ekuator. Setelah itu, benang spindel menempel pada 2 sentromer di setiap kromosom homolog. Selanjutnya, anafase 1. Di sini kromosom homolog itu berpisah menuju kutub yang berlawanan akibat tarikan dari benang spindel. Selain itu, di tahap anafase 1 ini juga terjadi reduksi kromosom. Lalu ada telofase 1. Di sini membran inti mulai terbentuk kembali atau disebut juga dengan proses sitokinesis. Sitokinesis adalah kondisi saat sitoplasma dari satu eukariotik sel membelah menjadi 2 sel anakan. Selanjutnya kita akan masuk ke tahapan meiosis 2. Tahapan meiosis 2 terdiri dari profase 2. Di sini sentrosom membelah menjadi 2 sentriol yang akan bergerak ke kutub yang berlawanan. Kromatid pun di sini selanjutnya akan mulai bergerak ke daerah bidang pembelahan. Lalu ada metafase 2. Di sini kromosom berjejer rapi pada bidang ekuator atau pembelahan. Setelah itu akan tersusun benang-benang spindel yang salah satu ujungnya melekat pada sentromer dan ujung lainnya ke arah yang berlawanan. Selanjutnya ada anafase 2. Di sini kromatid terpisah dan sudah bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Lalu ada telofase 2. Telofase 2 ini merupakan tahap akhir dari semua proses yang terjadi. Pada tahap ini, nukleus mulai terbentuk, membran inti mulai terlihat, dan benang-benang spindel mulai tidak terlihat atau hilang. Di sini juga terjadi proses sitokinesis. Normalnya, pada tahap akhir ini terbentuk 4 sel anakan. Sekian materi mengenai sel yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materinya. Kami mohon maaf juga bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Sekian dari kami akhiri dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.